Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saya Astri Kasih dengan NIM 856792854, kelas 7A S1 PGSD UPJJ Kota Palembang. Saya di sini akan menempuh mata kuliah dari tugas laporan praktikum IPA di SD dengan dosen pengampu Metaliana SSI SPD MP. Pada sesi pendahuluan, simbiosis parasitisme adalah hubungan dua spesies makhluk hidup yang berada di mana pihak yang satu mendapatkan untung dan merugi pihak yang lain. Ciri-ciri makhluk hidup: 1. Bernapas, kedua memerlukan makan dan minum, ketiga tumbuh, keempat berkembang biak, kelima menerima dan memberikan rangsangan. Kemudian kita masuk ke kegiatan praktikumnya. Di sini ada alat dan bahan ya teman-teman. Yang pertama, siapkan alat-alat tulis, kedua tabel pengamatan, ketiga alam sekitar. Lalu ada langkah cara kerjanya. Yang pertama, siapkan alat tulis dan tabel pengamatan. Kedua, pergilah ke lingkungan yang ada di sekitarmu. Ketiga, temukan makhluk hidup atau hewan parasit. Keempat, catat jenis makhluk hidup tersebut dalam lembar pengamatan kalian. Kelima, amati ciri-cirinya. Keenam, bubuhkan tanda centang pada lembar pengamatan kalian. Nah teman-teman, bisa dilihat ya, video sekarang ini ialah cacing tanah, merupakan makhluk hidup dan tergolong di simbiosis parasitisme. Bisa dilihat cara hidupnya dan berbentuknya kecil. Sebetulnya di simbiosis parasitisme ini ada yang menguntungkan dan ada yang merugi. Bagi cacing tanah, di tanah bisa menguntungkan, namun pada tumbuhan ia bisa merugi. Nah, di sini saya tuliskan ciri-ciri parasit pada cacing tanah. Yang pertama, tubuh panjang dan lunak. Kedua, tidak memiliki kaki dan mata. Ketiga, bagian kiri dan kanan tubuhnya sama. Keempat, berwarna kemerahan atau kecoklatan. Kelima, permukaan tubuh berlendir. Keenam, hidup di tanah dan lembab. 7. Tubuhnya lentur karena tidak bertulang belakang. 8. Bisa menyuburkan tanah dengan menggemburkan dan menguraikan bahan organik. Di sini ada pertanyaan-pertanyaan ya teman-teman. Yang pertama, apakah tumbuhan memenuhi ciri-ciri gerak dan bereaksi terhadap rangsangan? Jelaskan. Sebagaimana ciri-ciri makhluk hidup adalah gerak dan peka terhadap rangsangan, maka dari banyaknya contoh tumbuhan yang diamati pada praktikum ini telah memenuhi ciri-ciri sebagai makhluk hidup, yaitu bergerak dan peka dengan rangsangan. Gerak di sini bisa diakibatkan adanya perubahan alam seperti hembusan angin atau adanya hujan, dan gerak yang diakibatkan dari tubuh tumbuhan itu sendiri. Contoh gerak dari tubuh tumbuhan itu sendiri ketika terjadi tumbuh dan berkembangnya suatu tumbuhan sehingga mengharuskannya menggugurkan daun atau mekarnya bunga. Yang kedua, ada pertanyaan, jelaskan persamaan dan perbedaan ciri kehidupan pada hewan dan tumbuhan. Baiklah, saya di sini akan jawab ya teman-teman. Persamaan ciri kehidupan tumbuhan dan hewan terletak pada sama-sama membutuhkan air dan mineral untuk berlangsungnya hidup, sama-sama membutuhkan sinar matahari, dan sama-sama melakukan reproduksi. Hanya saja, terdapat perbedaan pada ciri kehidupan hewan dan tumbuhan, yaitu meski tumbuhan dan hewan sama-sama membutuhkan air dan mineral, tumbuhan bisa menghasilkan makanannya sendiri melalui proses fotosintesis, sedangkan hewan memerlukan makanan dari organisme atau makhluk hidup lainnya. Tumbuhan membutuhkan sinar matahari untuk melangsungkan proses fotosintesis, sedangkan hewan memerlukan sinar matahari untuk penyerapan kalsium yang baik untuk tubuhnya. Sekian penjelasan dan pembahasan saya tadi ya teman-teman. Di sini saya berikan kesimpulannya. Hewan dan tumbuhan adalah makhluk hidup yang memiliki ciri-ciri sebagai makhluk hidup. Makhluk hidup itu sendiri merupakan benda hidup yang selain memiliki ciri atau sifat sebagai benda juga memiliki sifat atau ciri yang membedakan dari benda tak hidup.
Sekian, terima kasih ya teman-teman sudah mendengarkan pembahasan saya mengenai ciri-ciri makhluk hidup simbiosis parasitisme. Sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.